Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kesempatan bermuajahah, bermuzakarah, thalabul ilmi dalam rangka takarrub, dalam rangka mencari pedoman hidup yang benar untuk sampai kepada ridhonya Allah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi wasilah kita untuk sampai kepada keridhoannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita panjatkan selalu kepada junjungan kita, manusia teladan, manusia yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang agung. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad SAW, yang juga tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, pada kali ini kita akan coba mereview ulang kembali kajian-kajian kitab kita yang lalu yang tertunda ya. Karena untuk kajian kitab Kifayatul Awam sebagian pemirsa itu agak sedikit keberatan ya, agak terlalu tinggi, sehingga untuk sementara ditunda. Kita akan coba bahas kembali, mereview ulang kembali kajian kitab Uqud Dujan wa Huququ Zaujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Baik, sebelum masuk materi kita kirimkan Fatihah kepada Al-Musannif Al-Mu'alif Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga guru-guru kita yang lain, para masyayikh, para habaib, para aulia-aulia Allah yang telah mendahului kita. Karena mereka sebenarnya tidak mati, mereka berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini menjadi wasilah kita, menghubung kita secara rohani kepada mereka semua, dan mereka senantiasa membimbing kita dan memberikan karomah-karomahnya kepada kita, karomah yang Allah berikan kepada mereka, kasih-kasih Allah yang tentunya bisa memiliki efek positif kepada kita ya, nular ketawaduan kita, kebersihan hati para wali-wali Allah, dan kelembutan hati mereka, juga akhlak dan adab mereka mudah-mudahan ada pada diri kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terpenting adalah ilmunya juga nular ke kita semua, sehingga kita pun bisa nyampein kepada umat saat ini yang masih hidup, yang masih ada di zaman sekarang. Dewan wa tufilah dalam kata Allah. Baik, kita tawasul Fatihah kepada mereka semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila Sayyidina Jibril alaihi salam, summa ila Sayyidina Hidir alaihi salam, summa ila Sultanil Auliya Ghazil Azam Qutubil Alamin Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah, Syekh Imam Baudin anak Sabandi radhiyallahu anhu, Syekh Abdullah Mubarak ibnu Nur Muhammad radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, Syekh Abdullah Haq Nur radhiyallahu anhu, wa summa ila arwahi wali songo radhiyallahu anhum, khususan ila ruh Syekh Khalil Bangkaran radhiyallahu anhu, Syekh Maimun Jubair radhiyallahu anhu, Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Muhib Amijan radhiyallahu anhu, Syekh Asnawi Caringin radhiyallahu anhu, wa Syekh wa summa ila ruwahi abaib radhiyallahu anhum, khususan ila ruh Habib Munjir ibn Fuad al-Musawwa al-Maghfurullah, khususan ila ruh Habib Hasan bin Jafar bin Umar As-Sagab al-Maghfurullah, khususan ila ruh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi al-Maghfurullah, wa summa ila ruh Jahiruddin bin Fulan al-Maghfurullah, wa summa ila ruh jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa summa ila ruh khususan ila ruh, sebutkan orang tua kita, saudara kerabat kita yang telah mendahului kita, surat saudara surat, summa ila ruh saudara Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila Syekh Nawawi Al-Bantani
lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kalam yang pertama faslul awal fi bayani huququ zaujati al-wajibatu 'ala zauji. Jadi pasal yang menerangkan tentang hak-hak istri atau kewajiban suami terhadap istri, ya. Nah, kemudian beliau berkata dalam kalam pertamanya, alinea pertama, Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, ya, yang berbunyi asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka, siapa istri-istri kita, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Jadi ini jika seorang laki-laki berpoligami, ya, punya istri lebih dari satu, itu harus kemudian mempergauli istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf. Apa yang dimaksud ma'ruf menurut penafsiran Syekh Nawawi? Bil adli fil mabit, adil dalam nginep. Apa artinya? Giliran saat kita punya istri 4 itu harus adil, nggak boleh kelamaan di istri muda, ya. Ini kebanyakan di istri muda, ya, saking karena masih segernya, masih fresh, ya, masih rapat, masih gurih nyoy, ya. Kalau istri muda makan, masih kenceng, ya, masih kenceng, ya, goyangannya juga masih ngenahen, ya. Mohon maaf, bukan jorok. Nah, kemudian istri tuanya ditelantarin, ya, kasihan, udah dilalerin, waduh, udah belumut itu, ya. Kebanyakan di istri muda. Nah, itu nggak boleh, ya. Jelas tadi dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa asiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka, dengan istri-istri yang kau nikahi dengan cara yang ma'ruf. Kata Syekh Nawawi, bil adli fil mabit, harus adil dalam urusan nginap, ya. Kalau punya istri 2, ya, jadi gilir aja. Hari Senin di rumah Markona, istri kita yang pertama. Hari Selasa di rumah Halimah, istri kita yang kedua. Terbo gitu digilir, ya. Jadi digilir, ya. Kalau 3 ya sama. Hari Senin di rumah Markona, hari Selasa di rumah Tukiem, hari Rebo di rumah Pak Iem, ya. Ya, Pak Iem mah laki-laki, ya, Bu Iem gitu, ya. 3. Nah, kalau 4 ya sama, tinggal digilir aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tadi putar lagi Jumat, Sabtu, Minggu. Itu yang disebut adil, ya. Nah, Iwan watu filan dirahmati Allah. Kalau udah jelas di situ kita paham, karena kalau nggak adil itu akan diminta tanggung jawab di akhirat. Maka kenapa kemudian banyak orang yang poligami berantakan? Itu bukan karena poligaminya yang salah, orang yang salah. Jangan sampai kita salah memahami, ya. Banyak orang yang kemudian menyerang poligami itu, gara-gara poligami akhirnya rumah tangga jadi berantakan. Ada yang berhasil menjalani poligami sampai tutup mata. Siapa? Kayak almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tuh, ya, sampai tutup mata, istrinya akur-akur aja sampai sekarang, ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun ada sebagian juga yang berantakan rumah tangganya karena poligami, ya. Jadi yang jadi masalah bukan poligaminya, tapi orangnya adil atau enggak, bisa menjaga istri, perasaan istri, ya. Jangan jadi ngomel nih tua, mentang-mentang gua udah tua, udah kendor, ya, udah anyep, udah kagak ada rasanya. Jarang banget disatronin, gue jarang banget didatengin, ke bini muda mulu, ke si Markonah mulu. Tau gitu mah gue kagak mau dimadu tuh. Era jadi ngedumel bini tua kita, ya. Maka kalau kita ingin rumah tangga kita itu bisa harmonis, ya berlaku adil. Jangan sampai ada salah satu yang merasa dikecewakan atau merasa dirugikan atau merasa tidak diperhatikan, ya. Ya, begitu kan penyakitnya begitu orang laki, ya. Giliran pakaian kotor ditaruhin ke bini tua, lu giliran urusan nangkring aja, lu urusan apem aja, lu ke yang muda mulu, ke yang tua lu kasih cucian kotor, lu bawa kemari. Nah, enak dulu nggak enak di gua, susahnya di gua, senangnya di sono, ya, kayak begitu. Nah, urusan kerja juga sama, harus bagi 2. Kalau pakaian kotor, kalau istri tua nyucinya 10 setel, ya istri muda juga istri
ngisinya nyucinya 10 setel. Kalau punya anak ya begitu juga dilihat. Kalau anaknya itu lebih banyak dari yang tua, ngasih duitnya banyakkan yang tua. Jangan sama-sama misalnya 10 juta nggak bisa. Yang anaknya lebih banyak itu harus lebih banyak karena kebutuhannya lebih banyak. Itu yang disebut adil. Adil itu bukan sama rata, ya. Adil dalam pembagian nafkah di situ sesuai dengan kebutuhan, ya. Mungkin itu aja ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Maka mari kita jadikan pelajaran, kitab ini cukup baik untuk kita simak ya. Buat yang punya istri satu juga sama, harus adil ya. Jadi bukan cuma buat yang punya istri banyak, punya istri 4, yang poligami, yang monogami juga harus adil. Adil dalam pengertian apa? Ya kalau suaminya ngerokoknya sehari sebulan bisa 500.000, ya bini ya coba kasih jajannya 500.000, jangan banyakkan lakinya, itu namanya enggak adil. Rokok, giran rokok tiap hari, si Abi mah, Umi mah boro-boro jajan bakso nggak usah tiap hari. Kecuali istri ridho, kalau istri nggak ridho dosa tuh, nggak boleh ya, harus sama-sama ngerti. Nah itu disebut adil. Banyak sekali perkara-perkara adil yang harus kita perhatiin. Jangan sampai timbul rasa kecewa terhadap yang muncul dari istri kita. Kalau udah muncul dia nggak ridho, dosa. Hati-hati nih, laki-laki nggak boleh sembarangan, jangan mentang-mentang nyari duit. Bini nggak diperhatiin perasaannya ya. Mungkin itu aja ya, mudah-mudahan manfaat buat kita semua ya. Kita istiqomah selalu, insya Allah kedepannya kita akan terus ngaji ya. Walaupun ngajinya ngacak-ngacak, kitab ini kitab itu, yang penting kita tetap ngaji, karena memang ada banyak kendala ya, yang memang gak bisa kita duga-duga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari yang penuh berkah ini manfaat buat kita dunia dan akhirat, dan Allah memampukan kita untuk bisa mengamalkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.